Sebelumnya pasti belum ya. Belum sih Kak, baru Belum. kemarin. Ya, pertama memang sudah menjadi kebiasaan bahwa materi pemeriksaan pajak itu selalu loncat dari apa yang seharusnya. Maksudnya adalah kalian sudah pasti belum pernah belajar itu, tapi udah diminta duluan dan udah diujikan duluan. Tapi jadi ya udah aja, karena memang tiap tahun selalu seperti itu, dan setiap tahun selalu kesulitan jadinya. Nah, jadi itu kalau kalian nanti ada isi borang, isi apa um, angket lagi di akhir semester, diisi aja bahwa seringkali soal-soal atau kasus-kasus yang dibawakan itu tidak relevan dengan apa yang sudah dipelajari. Karena itu ini emang cukup jauh, transfer pricing itu seharusnya belum dibahas di kalian. Cuman nggak apa-apa, untuk kali ini sekalian gue bahas juga yang transfer pricing. Jadi memang ini ada teorinya dulu nih untuk bisa membahas atau mengulas materi yang dibahas di kasusnya Prof. Gunadi tersebut. Coba nih gue buka lagi ya. Oke, dari kasus yang ini, sebelum gue setting, kalian dimintanya untuk apa? Dimintanya untuk bikin PPT lagi kah? Atau bagaimana nih? Untuk kasus ini, apa sebelum gue jelaskan case-nya ya, kalian dimintanya apa oleh Prof. Gunadi? Atau oleh MUC? Eh, Kemarin tuh ketua kelasnya ngirim dokumen itu dari Prof Gunadi. Terus kita tuh sebenarnya nggak tahu itu disuruh ngapain sih Kak, cuma dikirim gitu doang. Ternyata pas di kelas Prof Gunadi cuma kayak ngebahas kasus itu lagi, cuma kayak setelahnya kayak nyuruh bagi kelompok dan nanti dikasih kasus baru gitu sih Kak. Oh, cuman ngasih aja. Iya. Oke, oke. Oke, sebentar guys. Gue jawab dulu sesuatu. Oke, berarti belum tahu tuh, itu dari kasus itu bakalan diapain sebetulnya? Eh, Belum. Belum tahu. Oke, oke nggak apa-apa. Berarti gue bahas deh. Hmm, sip, baik. Ini gue share screen. Hmm, oke. Jadi sebetulnya materi yang diberikan di sini itu uh, banyaknya kita banyak dijelasin dulu sebenarnya. Nah ini bisa jadi case yang ini tuh tidak dijadikan tugas untuk dipresentasikan atau bagaimanapun itu gitu ya. Jadi kayak cuma dikasih aja ke kalian bisa jadi kayak gitu. Karena memang kalau dari yang buat di sini tidak ada perintah secara eksplisit harus diapakan gitu ya. Cuman mungkin untuk bisa memahami bahkan isinya dari sini tuh ya memang harus paham dulu tentang surprising gitu ya. Nah, tapi sorry banget sebelumnya, gue belum sempat untuk buat rangkumannya terkait dengan ini. Seperti apa cara cara membacanya gitu ya. Cuman kita akan going through dulu terkait dengan materi yang ada di sini. Apa aja sih yang perlu diketahui, digarisbawahi, dan bagaimana sebetulnya perlakuannya berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines. Jadi sebelum masuk ke sana, gue mau ambil dulu atau gue mau jelaskan dulu terkait dengan dasar materi dari transfer pricing. By the way, sebelumnya tolong resen dong kalau misalnya ada yang udah ikut materinya untuk EY, YTPY atau enggak yang Deloitte Tax Challenge. Ada yang udah ikut pelatihannya? Kalau belum, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada, gue minta tolong resen. Belum ya? Confirm belum ada semua ya. So, safe to say, untuk bilang kalian bener-bener masih clueless banget transfer pricing itu apa. Gitu ya. Tahu apa ya? Oke. Berarti gue akan jelaskan dari awalnya banget, dari dasarnya sekali terkait dengan transfer pricing, tapi mungkin tidak sedalam itu ya. Gue akan coba bahas sampai kalian mungkin mengerti eh, apa gambaran umumnya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan transfer pricing, dia itu sebetulnya membandingkan antara suatu transaksi yang memiliki hubungan istimewa, nanti gue jelaskan hubungan istimewa itu apa, dengan transaksi pada umumnya. Pada umumnya itu kita sering sebut transaksi yang wajar dalam aspek
materi perpajakan kita gitu di fiskal gitu, kita sebutnya wajar, atau dalam bahasa Inggrisnya dalam kategori yang fair, yang seharusnya, yang sepatutnya gitu ya. Apa fungsinya kemudian dia eh, melakukan perbandingan tersebut gitu ya, menyandingkan kanan kiri antara dua transaksi, yang satu ada hubungan istimewa, garis bawahi kata istimewanya, yang satu lagi adalah transaksi umumnya, pada umumnya transaksi di pasaran, atau transaksi kita sebutnya kalau di sini transaksi independen, transaksi yang tidak memiliki hubungan istimewa. Nah, apa yang jadi latar belakangnya? Jadi gini, seringkali eh, apa suatu entitas usaha atau yang sudah misalnya multinasional gitu ya, mereka itu akan memiliki beberapa bentuk usaha, bentuk badan hukum secara sekaligus. Ya, misalnya dia ada perusahaan holding, misalnya ya, dia punya perusahaan holding gitu ya, kemudian dia punya tiga anak usaha gitu ya, misalnya dia ada PTA, PTA, PTB, PTC, terus di sini PT ABC sebagai holding company-nya. Atau kalau di Indonesia paling gampangnya kalian lihat misalnya Astra. Atau misalnya kalian lihat lagi yang apa lagi nih, yang holding-holding misalnya ya, Unilever gitu ya. Paragon. Paragon tuh holding nggak ya? Tapi contohlah Astra misalnya. Astra tuh holding company yang paling besar di Indonesia. Kalau nggak salah itu dari data yang terakhir. Dan dia punya banyak anak perusahaan. Nah, dalam sudut pandang perpajakan saat ini, konsep yang seperti ini, di mana ada suatu entitas multi multi ada suatu grup usaha dengan multi entitas, suatu grup gitu ya, itu mereka dapat melakukan tax avoidance. Tax avoidance-nya seperti apa sih gitu ya? Tax avoidance-nya adalah dengan cara mereka melakukan yang namanya base erosion atau profit shifting. Base erosion dan profit shifting. BEPS, kalian pernah dengar dari Prof. Aula? Sudah pernah dibahas di pengantar perpajakan? Zalfa? Ketika kalian masuk di pengantar perpajakan, BEPS sudah sempat dibahas? Kayaknya sudah pernah sih Kak di Sudah KTKP. sempat di mention aja ya, tapi nggak Iya, secara clear dijelaskan BEPS itu seperti apa. Nah, iya. jadi ini konsep dasar dari BEPS adalah dia kan dari bahasanya ya, base erosion, kan tulisannya base erosion, kemudian bawahnya lagi profit shifting. Nah, ini kalau kalian nanti eh, makin memperdalam terkait dengan transfer pricing, akan banyaknya berhubungannya dengan tujuan ini, adalah untuk bisa menghindari dua hal ini, supaya nantinya grup usaha PT ABC dengan anak-anaknya PT A, PTB, PTC tidak melakukan yang namanya BEPS tadi. Kenapa BEPS itu kemudian tidak boleh dilakukan? Karena base erosion dan profit shifting adalah satu konsep dasar terkait dengan uh, ya tax avoidance tadi, atau bagaimana dia supaya bisa menurunkan beban pajak secara tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh fiskus gitu ya, atau dia memanfaatkan celah hukum dan lain sebagainya. Gimana caranya? Contoh, sebagai contoh ya, ini salah satu contoh aja dari profit shifting. Ada dua entitas, teman-teman. Misalkan kita contoh entitasnya XYZ dengan contoh satu lagi ABC. ABC dan XYZ itu saudaraan misalnya. Atau dalam konsep ini induk dengan anak, atau dia saudaraan nih kayak gini, PTA dengan PTB. Intinya adalah XYZ dan ABC misalnya orang-orangnya itu sama. Maksudnya orangnya sama, maksudnya direksinya itu sama. Apa implikasinya? Dia bisa mengatur ya kedua belah pihak ini gitu ya dari satu otak yang sama. XYZ transaksinya bisa diatur, ABC juga transaksinya bisa diatur. Kemudian ada suatu kondisi di mana ABC itu punya fasilitas perpajakan, kita anggap. Fasilitas ini bentuknya apa? Bisa jadi misalnya dia memang terdapat fasilitas tertentu gitu ya, karena memang dia misalnya ABC ini perusahaannya bagus atau kayak gimana gitu ya. Atau dia berada di suatu negara yang terkategorikan sebagai tax haven country, atau negara yang suaka pajak, pajaknya minim. Apapun itu yang membuat kondisi di mana beban pajaknya di PT ABC itu bisa jadi kecil. Misalnya di ABC tarif pajaknya cuma 1%, berapa? Tapi XYZ misalnya 22%, di sini 1% gitu ya. Kemudian di sini ada ketimpangan kan, yang mana ABC itu lebih murah nih, karena dia punya fasilitas. Kemudian karena kita punya dua PT ini, kita bisa mengendalikan PT ini. Anggaplah ya,
XYZ punya profit 1.000 di tahun tersebut. ABC juga 1.000. Dengan kondisi ini, teman-teman, ya, eh, apa basic logiknya ketika si orang tersebut memang ingin mengemplang pajaknya atau ingin menurunkan beban pajaknya adalah dia memindahkan profit yang tadinya ada di XYZ yang senilai 1.000 ini, jadi banyaknya dominannya di ABC. Contoh, implikasinya apa? Contoh, kalau XYZ kita kalikan 22% dari 1.000-nya, berarti kan beban pajaknya 220. Sedangkan ABC cuma 10. Normalnya dia beban pajak itu 230. Sekarang anggaplah jika ada suatu cara, ya, yang bisa membuat kemudian ABC cuma, anggaplah cuma 100. Sedangkan yang ABC ini kelimpahan 900 sisanya, jadi 1.900. Gitu ya. Anggaplah ada suatu cara yang mana nanti salah satunya adalah transfer pricing ini. Maka XYZ itu pajaknya hanya akan 22, sedangkan yang di ABC dia jadinya kenanya 19. Total pajaknya berapa? 41. Bandingkan deh. Hemat banget nggak kira-kira? Hemat sekali kan? Dengan satu konsep, yaitu dia memindahkan suatu penghasilan kena pajak, profit ya, ini ya, profit, suatu penghasilan kena pajak, dia shifting kepada suatu entitas yang beban pajaknya itu lebih rendah. Bukan beban pajaknya, sorry, tarif pajaknya lebih rendah. Atau dia punya fasilitas yang membuat tarif pajaknya itu menjadi lebih rendah. Intinya konsepnya seperti itu. Nah, alhasil dampaknya seperti ini yang kalian lihat nih. Awalnya dia harusnya beban pajak untuk dua entitas ya, XYZ dan ABC itu masing-masing 220 dan 10, jadi total 230. Jadi bisa berkurang jadi 22 dan 19, jadi 41 totalnya. Untuk konsep yang dasar ini dulu, ada yang ingin ditanyakan nggak? Terkait profit shifting-nya dulu nih. Kalian harus nangkap dulu bahwa ada suatu konsep namanya profit shifting yang membuat dia jadinya pajaknya minim dengan memindahkan laba kena pajak. Nah, untuk memindahkannya ini, kalau kalian sudah nangkep ya, sudah nangkep misalnya, untuk memindahkannya ini ada banyak sekali cara yang kemudian ini banyak sekali diatur. Contohnya saja, tin capitalization, atau misalnya dia pakai namanya perusahaan cangkang di suatu tax haven country. Mungkin kalian sering dengar gitu ya. Atau misalnya dia salah satunya juga adalah transfer pricing. Yang dampak sama yaitu profit shifting paling utamanya. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini dari 230 jadi 41. Menghemat beban pajak, tetapi sayangnya itu tidak sesuai dengan semangat dari ketentuan perpajakan itu sendiri. Karena apa? Ini celah. Yang kemudian akhirnya ditetapkan ketentuan tambahan, yaitu ketentuan terkait dengan transfer pricing, supaya tidak lagi ada penurunan beban pajak secara tidak benar seperti ini. Kenapa kalau ini jadinya? Karena memang kalau ini ada yang dirugikan lah. Ada suatu entitas yang dirugikan. Jadi ini masih dibilang sebagai tax avoidance begitu ya. Negara dirugikan soalnya. Nah, kemudian mungkin kalian bertanya, Kak, kalau itu profit shifting, base erosion itu seperti apa sih? Gitu ya. Kalau base erosion itu dia base-nya itu basis basis pajak. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Sorry teman-teman. Base itu maksudnya adalah basis pemajakannya. Jadi kalau basis pemajakannya dierosikan atau dikurangi, artinya kita menurunkan basis pajaknya. Contohnya awalnya basis pajaknya 1.000, kita turunkan jadi 100. Nah, itu salah satu konsep lain, di mana kita melakukan penurunan basis pajak. Contohnya apa? Contohnya, yang awalnya objek pajak, kita rubah dia jadi non-objek pajak. Itu dengan suatu skema-skema tertentu.
Nah, yang pasti kalau kita ngomongin BEPS, base erosion ini dilakukan secara tidak sesuai dengan semangatnya pemajakan, gitu. Bedakan nanti kalian akan belajar manajemen pajak ya, di mana ada tiga konsep namanya tax planning, tax avoidance, dan tax evasion. Kalau tax planning, dia boleh untuk melakukan penghematan pajak, tetapi itu sesuai juga dengan semangat fiskusnya juga. Memang fiskusnya memperbolehkan, gunakanlah pajak ini, hitunglah secara efisien gitu ya, tidak berlebihan. Tapi kalau tax avoidance, dia mengeksploitasi celah-celah hukum gitu ya, atau bahkan mengeksploitasi suatu hal yang belum diatur. Yang mana itu justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh fiskusnya atau oleh negaranya itu sendiri. Nah, beda lagi dengan tax evasion. Kalau evasion itu ranah yang paling buruknya, di mana dia tidak melaporkan sama sekali, atau melaporkan secara tidak benar. Dia laporkannya harusnya 1.000, dia laporkan malah 100, tanpa ada skema-skema tertentu. Kalau itu memang basically ngebohong aja, kalau tax evasion. Memang nggak ngomong aja bahwa dia punya penghasilan. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi, BEPS, base erosion, dan profit shifting adalah konsep orang tersebut untuk mengurangi ataupun menghemat beban pajak itu sendiri. Pada dasarnya biasanya dilakukan oleh suatu grup usaha yang memiliki multi entitas. Kenapa? Karena mereka yang punya multi entitas seperti ini bisa melakukan profit shifting dan bisa melakukan base erosion karena mereka bisa saling memecah-mecah nih. Ya oke, penghasilan ini ke PTB deh, penghasilan ini ke PTC deh, dan lain sebagainya. Dan itu ada skema dan caranya. Gue akan menjelaskan salah satu skemanya yaitu transfer pricing itu sendiri. Nah, ini BEPS, ini dasarnya, gitu ya. Sekarang kita beralih ke transfer pricing. Kalau misalnya kalian sekarang sudah memahami ada konsep seperti ini untuk terkait dengan apa penghindaran pajak, gitu ya. Nah, ini gue hapus dulu, oke. Sepertinya kita harus ada yang kosong satu lagi. Nah, kosong ya. Kemudian kita bahas namanya transfer pricing. Kak, transfer pricing itu apa sih? Kalau kalian tanyakan gitu ya. Sebetulnya transfer pricing dari katanya, dari terminologinya adalah eh, bagaimana kita menetapkan suatu harga atas suatu transaksi atau harga transfer kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi transfer pricing kalau misalnya kita artikan secara terminologinya gitu ya. Ini kan harga transfer. Nah, sorry ya tulisannya kalau kebaca. Nah, maksudnya apa kalau dari harga transfer? Maksudnya adalah bahwa konsep base erosion dan profit shifting tadi akan banyak mengeksploitasi terkait dengan harga transfer atau di sini biar lebih gampang kalian mengerti harga transaksi. Maksudnya apa lagi Kak? Maksudnya adalah dia akan banyak mengeksploitasi terkait penentuan suatu biaya, suatu harga, suatu dasar apa transaksinya. Contoh, gue seharusnya jual barang itu harganya 1 juta, tapi gue jual jadi 500.000. Itu salah satu contohnya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi tadi gue kecap ulang, transfer pricing itu sendiri adalah suatu konsep di mana suatu entitas itu akan menetapkan suatu harga transfer atau harga transaksi atas suatu transaksi yang mungkin bisa dibilang sebagai transaksi yang punya kasus istimewa, kasus khusus, gitu ya. Gambarannya gimana? Kalau tadi kan itu definisinya ya. Sekarang gambarannya. Contoh gini, teman-teman.
eh gue mau beli barang ya dari Zalfa misalnya. Zalfa jual komputer ya, gitu ya. Komputer ini dijual harusnya tuh harganya itu 10 juta. Anggaplah harganya seharusnya 10 juta. Tapi atas suatu dasar tertentu, karena misalnya Zalfa juga bisa, misalnya Zalfa juga bisa gue mintain tolong misalnya, Zalfa naikin dong harganya jadi 12 juta. Oke lah, memang jadinya lebih mahal. Ya, oke lah, jadinya memang jadi lebih mahal. Tapi kan jadinya di satu sisi, di sisinya gue nih sebagai pembeli, harga tersebut yang lebih mahal tadi, itu kan adalah suatu biaya kena pajak, suatu biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak atau deductible expense. Sehingga di gue bisa melaksanakan base erosion. Sedangkan yang seharusnya Zalfa cuma dapat profit 10 juta, itu Zalfa jadi dapat profitnya berapa? 12 juta karena harganya naik. Perhatikan suatu konsep ini di mana seharusnya Zalfa cuma dapat 10 juta, dia dapatnya 12 juta, yang mana sebetulnya underlying-nya atau dasarnya, gue melakukan profit shifting senilai 2 juta kepada Zalfa. Zalfa akan dapat tambahan penghasilan senilai 2 juta yang sebetulnya itu tidak sepatutnya didapatkan. Tapi karena kita temenan, gue bisa minta tolong ke Zalfa, tolong lakukan itu. Sekarang mungkin kalian bertanya, Kak, kenapa dimahalin? Gitu ya. Kita jadinya merugi dong. Kita kembali lagi ke base erosion and profit shifting. Ya, sekarang kita lihat nih, ada dua entitas lagi, gitu ya. Dua entitas ini, eh, yang pertama dia misalnya manufaktur atau pabrik, ya, XYZ, XYZ lagi ya. XYZ ini pabrik, pabrik. Kemudian kita akan menjual kepada ABC, yang mana sebenarnya ABC itu adalah anak perusahaannya XYZ. Dia anak perusahaan dia. Kalau dia anak perusahaan, artinya dia bisa nggak dikontrol oleh XYZ? Di disuruh-suruh oleh XYZ, kira-kira bisa nggak? Jawaban secara legally mungkin enggak karena dia entitas terpisah. Tapi secara praktikalnya dia bisa. Karena dia adalah pemegang saham ABC sehingga apa yang diperintahkan oleh XYZ itu ABC pasti akan lakukan. Dia adalah distributor misalnya. Lalu kita aplikasikan konsep profit shifting tadi. Misalnya saja, ya, ternyata ABC itu berada di suatu negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Misalnya dia di Singapura, sedangkan XYZ pabriknya misalnya ada di Indonesia, gitu ya. Sehingga dampaknya apa? Kalau misalnya ABC tarif pajaknya cuma 1%, sedangkan XYZ itu 22%, berarti tadi berdasarkan konsep profit shifting, base erosion, kita maunya untuk memindahkan profit ke pihak ABC, ya kan? Karena dengan kita memindahkan profit ke ABC, maka beban pajaknya itu secara grup XYZ plus ABC bisa jadi lebih rendah, gitu ya. Kita harus lihatnya sepandang ini sebagai satu grup untuk melihat konsep profit shifting ini. Dia akan pindahkan ke ABC profitnya sebagian besar karena dengan begitu tadi dia bisa 230 versus 41 tadi bahkan kan. 230 di awalnya seharusnya dia dapat dipajakinnya tuh 230 dari 220 per 10 ya. Misalkan dia jual harga 1000 ya. Tadi ya, gue bahas yang tadi dulu. Sedangkan dia bisa jadi 22 plus 19 kalau tadi kan. Yang tadi ya. Ini kan jadi hemat banget. Dengan cara apa? Dengan cara dia memindahkan profitnya ke pihak ABC. Nah, sekarang kalian kan nanya, Kak, mindahinnya gimana? Kan tadi kita baru bahas konsep ini ya. Sekarang mindahinnya gimana? Tadi gue jawab, mindahinnya salah satu konsepnya adalah dengan menggunakan transfer pricing uh, abuse. Jadi kita nyebutnya transfer pricing itu nggak masalah, teman-teman. Transfer pricing misalnya gue sebagai XYZ, gue menetapkan nih, misalnya tadi gue mau, misalnya gue yang jualan komputer deh, gue jual ke Zalfa. Ternyata Zalfa adalah distributornya gue, gitu ya. Nah, kalau gue jual ke distributor, gak masalah dong kalau gue jual memang lebih harganya dengan lebih murah. Banyak kan yang lakukan seperti itu. Kalau dia jual ke end customer mungkin harganya 12 juta, tapi gue jual ke Zalfa 11 juta aja deh. Kenapa? Karena dia distributor. Apakah bermasalah? Bisa jadi tidak, tapi bisa jadi juga iya. Nah, bisa jadi iyanya ini terjadi kalau ada suatu hal yang disebut transfer pricing abuse, di mana dia melakukan kebijakan harga transfer dengan tujuan murni untuk tax avoidance.
Jadi dia menerapkan harga tadi 11 juta, 12 juta, itu bukan karena bisnis, tapi karena untuk menyelewengkan pajaknya atau untuk mengemplang pajaknya. Kalau tujuannya untuk bisnis, teman-teman, itu nggak akan pernah jadi masalah. Kita bisa untuk membuktikan kepada fiskusnya, kepada pihak lawan transaksi, kalau kita menerapkan suatu harga transfer, itu karena memang murni bisnis, misalnya, kita memang lagi bersaing dengan kompetitor. Mas, harga kita nggak boleh turun sih dari harga bulan sebelumnya? Boleh. Karena apa? Karena bisnis. COVID. Misalnya lagi COVID, penjualan lagi turun, masa kita harganya tetap sama terus di harga pasar wajar biasanya? Tentu kita turunkan. Itu nggak masalah. Itu purely bisnis. Tapi kalau misalnya dia turunkan harganya, atau naikkan harganya, misalnya sebaliknya gitu, naikkan atau turunkan, itu karena alasan untuk menghindari pajak, maka itu adalah transfer pricing abuse yang kemudian diatur ketentuannya di transfer pricing guidelines untuk mencegah transfer pricing abuse itu sendiri. Jadi TP guidelines atau ketentuan TP atau nantinya kalian pelajari transfer pricing itu ada dan kalian pelajari untuk bisa menghindari hal ini supaya kemudian sebetulnya supaya negara ya tidak ada yang kecolongan pajaknya. Nah, cuman di sisi yang lainnya lagi gitu ya, kalian kan mungkin nanya kan kak kita bukan jadi DJP, kan kita swasta mungkin ya kan kalian jadi konsultan atau kayak gimana gitu ya. Kok aku jadi harus juga bantuin negara supaya wajib pajak yang nggak mengemplang pajak, kan bisa aja aku bantu mereka mengemplang pajak, bisa silakan. Saya nggak akan pernah, gue nggak akan pernah mau apa mengkhawatirkan hal itu ya. Tapi di satu sisi negara itu memang memberikan kewajiban kepada wajib pajak ya. Eh, Mereka nggak boleh melakukan transfer pricing abuse. Ya, pertama defaultnya mereka nggak boleh melakukan transfer pricing abuse. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar, nanti ada thresholdnya, ada suatu karakteristiknya. Perusahaan yang besar lah itu ya. Perusahaan yang besar atau yang tingkat resiko transfer pricing-nya tinggi, mereka diwajibkan untuk mendokumentasikan pembuktian mereka secara self-assessment bahwa mereka tidak melakukan transfer pricing abuse. Nah, jadi kenapa kita yang di swasta itu belajar juga TP guidelines? Karena kita di wajib pajak itu diminta untuk juga membuktikan kepada negara bahwa kita nggak ngelakuin ini loh. Gitu. Jadi muncul regulasinya itu seperti itu. Kita diwajibkan untuk mendokumentasikan, membuat nanti kalau kalian belajar nanti magang misalnya kalian masuknya divisinya transfer pricing, kalian akan bikin dokumentasi, kalian akan bikin semacam paper, makalah, semacam suatu dokumen yang menjelaskan dan memberikan argumentasi bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh kami, oleh wajib pajak, itu tidak ada yang transfer pricing abuse. Kayak gitu. Kalau terjadi transfer pricing abuse, Fiskus dapat kemudian menginterupsi dan kemudian melakukan ya pemeriksaan dan lain sebagainya lebih lanjut gitu ya untuk kemudian memperbaiki abuse ini supaya tidak terjadi. Tapi di awal sebelum dilihat oleh Fiskus karena adanya self assessment, kita diminta untuk membuktikan lebih dahulu bahwa kita pada dasarnya tidak juga melakukan transfer pricing abuse ini. Nah, itu alasannya kenapa kalian akhirnya mempelajari hal ini. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu juga bahwa seperti apa sih konsep transfer pricing abuse itu dan bagaimana kemudian kita membuktikan bahwa kita tidak melakukan abuse tersebut. Ibaratnya gini, kalian tidak boleh mencuri, gitu ya. Tapi untuk kalian bisa mengikuti rules atau regulasi tersebut, kalian harus membuktikan kepada polisi bahwa selama kalian hidup ini, kalian nggak pernah mencuri. Tapi gimana cara membuktikannya? Itu yang ada di transfer pricing guidelines. Misalnya contoh untuk kasus yang mencuri, kita memberikan bukti bahwa apa aset-aset kita ini semuanya dibeli dengan uang yang halal dan lain sebagainya. Contohnya seperti itulah, gambaran analoginya ya. Same thing goes to kasus ini, di mana ya memang kita bisa jadi tidak melakukan transfer pricing abuse, tapi kita diwajibkan untuk membuktikan secara mandiri bahwa kita tidak melakukan transfer pricing abuse. Oke, jadi dua hal yang nantinya akan kita pelajari, apa itu TP, ya, apa dulu, dan bagaimana cara membuktikan, bagaimana tulisannya kan, bagaimana cara membuktikan bahwa kita tidak melakukan transfer pricing abuse tersebut, gitu ya. Nah, ini gue hapus lagi dulu. Oh, jangan dihapus semua, karena di bawah kita masih perlu ini. Jadi tax avoidance, ini harga transfer gitu ya. Tadi ingat bahwa XYZ untuk bisa
kemudian melakukan profit shifting, base erosion and profit shifting, untuk mendapatkan beban pajak yang lebih rendah, dengan adanya konsep bahwa XYZ itu 22% tarifnya, sedangkan ABC itu 1%, maka dia perlu melakukan apa? Profit shifting dari XYZ ke ABC. Sekarang gue akan menjawab ke kalian, bagaimana caranya untuk melakukan profit shifting tersebut dengan konsep transfer pricing. Ya, dia akan melakukan contohnya kasusnya seperti ini. Dia misalnya menjual produksi laptop tadi. Laptop ini dia produksi dengan harga pokok produksinya 8.000. Ya. Kemudian dia jual normalnya dengan harga 15.000. Kak, normal itu maksudnya apa? Normal dalam kasus transfer pricing adalah kalau misalnya harga di pasar untuk kasus yang serupa, laptop yang sama, spesifikasi yang sama, daerah yang sama, harganya adalah 15 juta, maka itu adalah harga pasarnya. Fair value atau harga pasar. Harga pasarnya itu 15 juta. Gitu ya. Kemudian ini kan kalau kita jual 15 juta kepada distributor, maka dia akan punya cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualannya. Kalau ini harga pokok produksi, kalau ini harga pokok penjualannya. Jadi 15 juta. Kemudian karena dia distributor, dia boleh untuk menerapkan harga yang lebih tinggi ke end consumer. Contohlah dia misalnya menjual dengan harga 20.000. Sekarang kita hitung laba kotornya dulu. Kita nggak usah lihat dulu biaya yang lain. Kita lihat laba kotornya dulu. Di sini harusnya laba kotornya berapa? 7.000 ya. Di sini harusnya 5.000. Nah, sebelum lebih lanjut, suatu entitas yang punya fungsi lebih resikonya lebih tinggi kayak pabrikan, pada dasarnya memang mereka pasti marginnya lebih tinggi dibandingkan distributor yang resikonya lebih rendah, karena mereka nggak menambahkan value added apapun selain hanya menjual belikan barang. Jadi konsep 7.000 dan 5.000 ini terlihat wajar nih, ini fair nih, karena XYZ pada dasarnya punya laba yang lebih tinggi atau margin yang lebih tinggi dibandingkan ABC yang cuma distributor. Konsep pertama yang perlu kalian tanamkan itu dulu ya. Nanti kita mempelajari beberapa jenis usaha, jenis kegiatan usaha dengan tingkat resikonya masing-masing. Untuk melakukan profit shifting, mudah sekali, teman-teman. Gimana caranya? XYZ, alih-alih mereka menjual dengan harga 15.000, dia akan menjual, contoh saja, dengan harga 9.000. Alhasil, ABC akan membeli dengan harga 9.000. Alhasil, laba kotornya bukan 7.000 dan 5.000. Di berapa nih? 1.000 dan 11.000. Sekarang bandingkan teman-teman. Dengan merubah harga dari suatu barang, ya, transaksi, itu dia dapat berimplikasi atau dapat berdampak kepada berubahnya profit antara dua belah pihak. Ya. Nah, tadi gue untuk memberikan gambaran wajarnya seharusnya kayak gini nih teman-teman. Ini biar takutnya kalian ada yang lupa tadi. Harusnya tuh 8.000, kemudian dijual 15.000, sehingga profit 7.000 tadi ya. Nah, kemudian dibelinya 15.000, dijual 20.000. Profit 5.000. Anggaplah pajak 22% di sini 1%. Berarti 22% kali 7, 154 ya. Kemudian 5.000 kali 1%, 50. Totalnya berapa? 204 ya. Total beban pajak untuk XCZ dan ABC. Secara konsolidasi ini, satu grup. Harusnya 204. Sekarang, dengan dia melakukan profit shifting seperti ini, kalikanlah. Dia 100 kali 22%, jadinya 220 ya. 202, sorry. 22%-nya ini tuh 1.540 nggak sih harusnya ini? Ya kan? Terus ini 1%-nya 500. Nah ini 2.040 seharusnya. Sorry. Benar nggak teman-teman? Confirm lagi ya hitungan gue ya. 7.000 kali 22% harusnya 1.540 ya. Kemudian 5.000 kali 1% itu seharusnya 500. Sorry. 1% itu 50 benar ya? 1%. Iya, kalau 10% baru 50. Baru 500. Sorry, berarti 50 udah benar ini.
Bener nggak nih hitungan gue atau salah ya? Tapi bener ya, 1050. Berarti jadi total 1590 ya. 1590. Sekarang di sini dengan tarif 22% jadi 220 dan di sini tarifnya 1%. Maka berarti ini berapa nih 1%-nya? 1% berarti 110, bener nggak? 110 ya. Jadi total berapa? 330 ya. Coba bandingkan 330 ini dengan 1590. Penghematannya berapa persen itu? Penghematannya lebih dari mungkin 80% something ya. 70-80% penghematan beban pajaknya. Hanya dengan melakukan transfer pricing saja. Itu. Ini konsep dasarnya lagi. Kita balik dulu ke dasar ya teman-teman ya. Jadi yang perlu kalian ketahui dari transfer pricing adalah dengan merubah suatu harga dari yang seharusnya 15.000 yang sesuai dengan harga pasar, jadi harga yang dikendalikan. 9.000 ini adalah hasil harga yang dikendalikan, dikontrol. Dia bisa menghemat pajak hingga 70-80%. Bahkan bisa lebih besar daripada itu, bisa juga lebih rendah. Tapi hal ini sangat merugikan kepada negara atau yurisdiksi tempat pembajakan tersebut berada. Nah, kemudian dari situlah kita mengenal transfer pricing guidelines. Kita perlu untuk melindungi atau perlu untuk membuktikan bahwa perusahaan kita ketika bertransaksi dengan pihak yang berafiliasi, kita sebutnya berafiliasi ya, beraffiliated bahasa Inggrisnya, atau berrelasi, bahwa kita tidak melakukan kondisi ini. Kita tidak mengkontrol harga ini, tidak juga memiliki tujuan untuk menghemat pajak atau menghindari pajak hingga 80% seperti ini. Kita harus membuktikan kepada fiskus, kepada negara, bahwa wajib pajak melakukan transaksi ini secara normal, secara pada umumnya. Tidak ada transfer pricing abuse. Kalaupun ada perubahan harga, itu murni bisnis. Yang mana pajak tidak boleh untuk mendistorsi bisnis. Tapi kalau misalnya perusahaan atau wajib pajak itu justru dengan sengaja memplang pajak, maka dari situ fiskus bisa kemudian menginterupsi. Gitu ya. Nah, ini konsep transfer pricing abuse-nya. Ya. Kalian sekarang sudah tahu bahwa dengan merubah harga saja, dia bisa untuk menghemat pajak sebesar ini. Oke. Sekarang gue akan menjelaskan bagaimana caranya suatu perusahaan bisa membuktikan bahwa mereka tidak melakukan hal ini. Ya. Cara untuk membuktikannya itu lumayan panjang sekali. Kalian kalau misalnya mau mempelajari sendiri, ini bahkan diatur oleh TP Guidelines yang terbaru itu tahun 2020, yang mana ini dirilis oleh dua pihak. OECD merilis versi OECD, versi negara-negara anggota OECD, dan ada juga versi UN, United Nations. Nah, ini biasanya dipakai oleh negara-negara berkembang, ini oleh negara-negara maju. Tergantung ya yang mana yang ini kan. Tapi Indonesia secara eksplisit menggunakan OECD dengan beberapa penyesuaian UN model. Jadi kita pakai hampir dua-duanya gitu ya. Yang pasti TP guidelines ini adalah bukan suatu dasar hukum ya teman-teman ya. Perlu gua garis bawahi, ini bukan dasar hukum. Tapi itu apakah? Itu adalah guidelines atau rujukan bagi fiskus di seluruh dunia untuk kemudian diterapkan di negaranya masing-masing. Jadi mereka boleh pilih. So, bisa jadi Indonesia nggak full OECD, nggak full juga UN, tapi kita OECD dengan sedikit penyesuaian. Kalau bisa dibilang kita di kalangan akademis saat ini. Kita OECD dengan sedikit penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena ini, setiap negara beda-beda. Sesimpel itu. Oke. TP Guidelines ini ada 12-13 bab. Totalnya halaman itu 500-700 somewhere. Gitu ya. Pokoknya banyak page-nya gitu ya. Kenapa? Dia bahas bagaimana untuk suatu perusahaan itu bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan transfer pricing abuse. Di sana dijelaskan juga transfer pricing abuse itu seperti apa. Di sana dijelaskan juga BEPS itu apa. Intinya penjelasan gue dari awal tadi sampai dengan saat ini itu udah inline sebetulnya dengan TP Guidelines dari awal banget kalian belajar. Nanti kalau misalnya kalian belajar di pajak internasional 2 ya di semester 5, itu yang gue jelasin ini udah line up tuh. Pokoknya dari awal BEPS itu apa, kemudian transfer pricing abuse itu apa, kemudian sekarang nih yang paling utamanya bagaimana kita bisa membuktikan
bahwa kita tidak melakukan transfer pricing abuse ini. Atau kalau kalian nanti mau masuk DJP, misalnya kalian pengen masukin government, bagaimana kalian bisa membuktikan atau bisa melakukan audit bahwa suatu wajib pajak itu melakukan transfer pricing abuse atau tidak, gitu ya. Atau paling gampangnya dan paling banyak case-nya adalah banyak wajib pajak yang sesimpel mereka nggak paham bahwa mereka sebenarnya melakukan transfer pricing abuse tanpa tanpa sengaja, gitu ya. Tanpa disengaja mereka sudah melakukan transfer pricing abuse, yang mana kalau dari sudut pandang fiskus, mau sengaja ataupun tidak, kalau ada transfer pricing abuse dalam transaksi mereka, maka itu kemudian dapat dilakukan tindakan lebih lanjut, gitu ya, diperiksa, dilakukan penyesuaian dan lain sebagainya lebih lanjut, gitu ya. Nah, dalam materi yang ada di sini, yang ada di materinya Prof. Gunadi ini, adalah suatu sengketa yang um, memperdebatkan terkait dengan pembuktian itu. Pembuktian bahwa PT PLI ini tidak melakukan transfer pricing abuse. Dalam kasus ini, Ditjen Pajak mempercayai bahwa PT PLI itu sebenarnya melakukan transfer pricing abuse, katanya. Kata DJP. DJP percaya bahwa mereka telah melakukan transfer pricing abuse dengan suatu argumentasi nanti yang gue jelaskan. Tapi kalau kata PT PLI, no, kita udah lakukan hal ini dengan benar, gitu ya. Nah, sekarang untuk sebelum masuk ke kasusnya, gitu ya, ada beberapa konsep dasar yang perlu kalian ketahui di awal ini, gitu ya, untuk sekedar mengetahui seperti apa sih kak transaksi yang non transfer pricing abuse, yang wajar, yang fair itu yang kayak gimana sih? Ya, kita menggunakan suatu prinsip yang namanya arm's length principle. Ya, sebetulnya di dunia saat ini ada dua pendekatan. Di Amerika itu disebutnya pakai appropriation method, kalau kalian mau mempelajari. Tapi lebih banyaknya OECD dan UN itu kita pakainya itu di UN dijelaskan kalau nggak salah ada appropriation method. Tapi intinya sebagian besar negara saat ini masih kukuh untuk menggunakan satu prinsip yang sama, yaitu arm's length principle. Arm's length principle ini adalah prinsip yang bisa membuktikan bahwa kita tidak melakukan transfer pricing abuse. Ya. Silahkan kalau kalian mau membaca lebih dalam, mungkin bacanya ini aja. Karena ini nantinya sudah merangkum TP Guidelines yang tadi berapa ratus halaman itu. Kalau kalian nanti pasti banyak tuh dia yang misalnya video YouTube atau bagaimana yang menjelaskan arm's length principle itu apa sih. Sekarang gue jelaskan. Arm's length, tangan. Ya. Semua manusia pada umumnya ya, sorry ya kalau misalnya gue sedikit menyinggung. Pada umumnya kita punya tangan itu panjangnya sama ke depan, ya kan? Tangan kita itu panjangnya sama, sehingga prinsip arm's length adalah apabila ada suatu kondisi, ya, suatu kondisi di mana tangan ini sama nih, kanan kiri itu sama nih kanan kiri, cuman beda sisinya aja, ya, mirip gitu ibaratnya. Atau kita sebutnya adalah sebanding, dapat dibandingkan. Tangan itu bisa, kalau tangan sama kaki itu nggak sebanding, tangan sama kepala itu nggak sebanding. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri itu sebanding. Dia tidak sama, tapi dia sebanding. Sebanding itu dapat dibandingkan kanan kiri. Ya, dia satu kasus yang sama. Ketika terjadi suatu kasus yang sama, maka seharusnya dia memiliki karakteristik yang mirip, dan dalam hal ini kita bicara length-nya atau panjangnya. Panjangnya akan sama. Gitu ya. Length di sini kita aplikasikan ke dalam harganya tadi atau pricing-nya tadi. Arm's length principle pada dasarnya menyatakan bahwa pada suatu kasus yang sebanding, pada suatu penjualan ataupun suatu transaksi pembelian yang barangnya itu sama atau sebanding atau mirip gitu ya, seharusnya harganya tidak jauh berbeda. Bahkan masih dalam satu rentang harga yang sama. Gitu. Nah, arm's length principle punya prinsip seperti demikian. Jadi ketika tadi misalnya harga pasar itu 15.000 sedangkan kita jualnya 9.000, maka itu tidak sesuai dengan arm's length principle. Kenapa? Karena arm's length, lengthnya kayak nggak pakai S. Arm's length principle itu dia mengharuskan bahwa laptop dengan spesifikasi demikian gitu ya, itu seharusnya punya harganya 15.000. Kalau kita mau
membandingkan dengan harga wajar. Nah, sekarang harga wajar nih, atau kan ada dua tangan. Anggaplah tangan yang pertama ini adalah transaksi yang sedang akan kita lakukan di PT ABC misalnya. Sedangkan tangan yang kedua itu apa, Kak? Kita bandingkannya itu sama apa, Kak? Gitu. Kita akan menyandingkannya itu dengan apa? Menyandingkannya, kita biasanya sandingkan dengan transaksi yang sifatnya independen. Di awal tadi gue sempat bahas. Transaksi independen adalah transaksi-transaksi yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, tidak dikontrol, betul-betul bebas berdasarkan pasar itu seperti apa, berdasarkan bisnisnya itu seperti apa, atau pada dasarnya ya fair, wajar, tidak ada penyesuaian ataupun kontrol dari pihak manapun yang merubah harga tersebut secara sepihak. Intinya harga tersebut harga yang normal, gitu ya. Normalnya harganya sekian, dengan spesifikasi sekian, harga normal sekian. Dibandingkan dengan apa tuh si transaksi independen tadi? Dibandingkan dengan transaksi kita, yang mana biasanya transaksi kita yang diuji, ya, itu adalah transaksi yang memiliki hubungan istimewa. Nah, jadi kembali lagi nih teman-teman, transfer pricing abuse itu biasa dilakukan oleh pihak-pihak berelasi, pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Karena kalau mereka independen, mereka pada dasarnya nggak mau tuh misalnya gue jual laptop ke Zalfa, tapi Zalfa itu bukan saudara gue, bukan teman gue, bukan ya kita tidak memiliki hubungan yang bisa mengontrol harga tersebut gitu. Nggak, mana mungkin gue mau untuk menjual harga itu di bawah harga pasar. Kecuali kalau misalnya ada diskon tertentu, ada promo tertentu. Tapi apakah mungkin dari harganya 15.000 gue turunin jadi 9.000? Padahal Zalfa ya tidak memiliki tidak berhak atas diskon tertentu atau apapun itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi dalam kondisi transaksi yang sifatnya independen. Maka transfer pricing abuse hanya akan terjadi ketika transaksi tersebut terjadi pada pihak-pihak yang berelasi. Pihak-pihak yang punya kontrol yang sama antara dua pihak ini. Pihak yang sama-sama dikendalikan oleh suatu entitas tertentu. Kita sebut itu sebagai hubungan istimewa. Kalian bisa mempelajari ini di pasal 18 UU PPH. Nah, kenapa Kak cuma bisa yang hubungan istimewa tadi? Karena cuma yang hubungan istimewa doang yang bisa mengkontrol transaksinya. Nah, sekarang kalian nanya, Kak hubungan istimewa yang seperti apa? Sempatkah kalian dibahas terkait dengan hubungan istimewa? Kalau misalnya belum pernah dibahas, kita baca dulu sekilas pasal 18 Undang-Undang PPH. Di pasal 18 Undang-Undang PPH ya, ini gue hapus dulu sorry ya, terkait dengan yang tulisan gue tadi. Diatur terkait dengan kita sebutnya GAR dan SAR, Special Anti-Avoidance Rule dan General Anti-Avoidance Rule, atau rules ataupun regulasi-regulasi yang sengaja dibentuk untuk secara spesifik maupun secara umum menghindari adanya perlakuan penghindaran pajak. Jadi pasal 18 ini isi ayat-ayatnya itu adalah rules-rules atau regulasi-regulasi yang nantinya akan diatur lebih lanjut di peraturan turunan untuk tujuan menghindari wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Ayat 1 terkait dengan batasan jumlah pinjaman. Ini nanti ada batasan jumlah pinjaman 4:1 dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalian akan tahu namanya tin capitalization. Ini nanti ada bahasannya lagi. Ini salah satu bentuk BEPS juga. Tin capitalization. Silakan kalau kalian misalnya mau mempelajari itu juga ada itu. SE 46 1996 kalau nggak salah, 1997. Ini tin cap. Ayat 2, ini dim dividen. Dim dividen. Kadang kala ada wajib pajak yang dividen dari luar negeri itu ditahan di luar negeri supaya nggak kena pajak di Indonesia. Jadi dia nggak direpatriasi, nggak dibawa ke Indonesia uangnya. Karena tujuan apa? Menghindari pajaknya. Padahal seharusnya orang tersebut adalah wajib pajak dalam negeri Indonesia, yang mana atas suatu penghasilan dari negara manapun itu harus dipajaki pada suatu tahun pajak tertentu. Dia dapatnya dividen di tahun itu, jadi harus dipajaki dividen di tahun itu. Bukan ketika dividennya ditarik secara kas dari luar negeri ke Indonesia. Ini di dividen. Itu juga adalah terkait dengan regulasi anti BEPS, Base Erosion Profit Shifting. Ayat 3, ini terkait dengan GAR nih. Kalau ini general, bahwa kalau ada penghasilan modal ataupun biaya yang tidak sesuai karena mempunyai hubungan istimewa, maka Fiskus bisa untuk kemudian
mengatur kembali harga yang sewajarnya. Ini kalau kalian lihat di sini ada metode harga penjualan kembali, metode biaya plus metode lainnya. Ini adalah ketentuan yang menjadi dasar transfer pricing di Indonesia. Transfer pricing regulation di Indonesia itu yang ayat 3. Nah, ayat 3 itu terkait dengan perjanjian bilateral atau multilateral antar negara. Ayat 3B Special Purpose Company SPC ini yang perusahaan cangkang gitu ya. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat ini tuh dia dijabarkan lebih lanjut di peraturan-peraturan turunan. 3D eh, tidak Maaf, didirikan tempat kedudukan. Ya kenapa? Zulfa? ini coveragenya screen-nya ganti ya. Wah, astagfirullahaladzim. Ini belum keganti gitu. Dari tadi ya. Sorry teman-teman. Gak kelihatan aku dari tadi. Gue all screen aja deh. Ya. Nah, nih. Ya. Sorry teman-teman. Pasal 18 ini ya. Tadi ayat 1 ini terkait tin capitalization, ayat 2 terkait dim dividen, ayat 3 ini terkait transfer pricing. Silakan nanti kalau kalian mau baca mandiri ya. Dimana nanti ini banyak peraturan turunannya. Memang sih ini cuma satu ayat doang, tapi peraturan turunannya banyak sekali. Ayat 3A ketentuan bilateral, 3B terkait dengan perusahaan cangkang, 3C conduit company, special purpose company, ya, tax haven country, ya. Kemudian 3D ini ini apa? Gue lupa. Tapi ini bagian juga dari ini besarnya penghasilan yang peroleh dalam bentuk biaya pengeluaran. Oke, tidak bertempat. Dapat ditentukan kembali. Sama ini juga terkait dengan GAR bahwa kalau ada suatu kondisi di mana dia itu tidak bertempat kedudukan di Indonesia, maka penghasilannya dapat ditentukan kembali. Silakan bisa dibaca. Pokoknya dari ayat 1 sampai ayat 3 dan anak-anaknya ini itu semua terkait dengan GAR maupun SAR. GAR itu tulisannya gini ya. GAR itu kalau kalian di pengantar pajak seharusnya dengan Prokaulah dibahas. GAR dan SAR. Ini kalau G itu general, umum, SAR itu spesifik. Pasal 18 mengatur kedua-duanya. General Anti-Avoidance Rule, Specific Anti-Avoidance Rule. Yang mana pada dasarnya, hampir sebagian besar GAR dan SAR, itu kalau kalian kontrol F di sini, kalian find di sini, itu banyak sekali yang menyatakan terkait dengan hubungan istimewa. Hubungan istimewa. Kemudian hubungan istimewa nih. Hubungan istimewa ya, hubungan istimewa. Nah, ini tuh banyak sekali membahas hubungan istimewa. Kenapa? Karena hubungan istimewa ini dapat membuat orang tersebut mengatur transaksinya tanpa sesuai dengan kondisi bisnis yang seharusnya. Jadi melakukan skema-skema tertentu. Ya, kalau nanti kalian belajar terkait dengan penyelewengan pajak internasional, itu mereka biasanya melakukannya dengan bentuk skema. Kita tidak pernah melakukan penghindaran pajak hanya dengan cara tidak lapor. Tidak melaporkan pajak atau melaporkan dengan tidak benar, itu adalah cara pengemplangan pajak dengan kualitas paling minim. Kalau bisa dibilang orang itu kalau misalnya maling, ada yang malingnya itu langsung ngambil, ada yang malingnya dengan cara dia tutupin lagi tuh barang yang seharusnya dengan barang yang palsu. Kita gunakan teknik yang lebih tinggi, di mana kalau pakai kasus ini, kita mengemplang pajaknya dengan cara yang lebih upgraded version, lebih baik gitu, tidak ece-ece, bukan kelas teri. Oh ini kelas kakap nih, pakai hubungan istimewa. Kayak gitu. Nah, sekarang kalian tanya, kah hubungan istimewa apa? Gitu ya. Hubungan istimewa dijelaskan lagi di pasal 4-nya. Pasal berikutnya. Nah, ini ya, teman-teman, kita capture. Hubungan istimewa sebagaimana pada ayat 3 sampai 3D, pasal 9 ayat 1, pasal 10 dianggap ada apabila yang pertama case-nya wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak yang lebih yang disebut terakhir. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya di sini adalah hubungan istimewa karena kepemilikan atau karena hubungan saham, modal, permodalan. Atau tadi bagan-bagan yang tadi gue buat, misalnya dari A punya anak dua, si B, si C ini punya anak lagi, si D, si E. Sekarang gue tanya ke kalian, dari A, anggaplah A dan B ini 50%, 50%. Ya, 50%, ini juga 50%, 50%. Dari A ke B berhubungan istimewa nggak, teman-teman? Charles, dari A ke B berhubungan istimewa nggak? Charles ada? Charles? Ya.
suaranya? Nggak sih? A ke B berhubungan istimewa nggak? Dengan bagan ini aja, ini nggak usah dilihat 50% 50% ini. Ada induk dengan anak, berhubungan istimewa nggak induk dengan anak? Kira-kira mereka punya hubungan istimewa nggak sih? Atau siapa deh? Coba. Nggak ada suaranya, sorry. Halo, halo Kak. Halo, ada. Nah, iya Kak, berhubungan istimewa Kak. Hubungan istimewa, oke. Ya benar Kata Kak. Rifana, Rifa juga, iya nggak? Oke. Ya, berhubungan istimewa. B dan C berhubungan istimewa nggak, Charles? Yang lu di mute. B dan C gimana? Sorry Kak, yang mana Kak? Yang B ke C ya Kak? Ya, yang B ke C, saudaraan, hubungan istimewa nggak nih? Eh, yang B Kira-kira. ke C, Kita belum lihat dulu persentasenya. Kita dari bagannya dulu aja nih. B ke C, saudaraan, kira-kira hubungan istimewa nggak? enggak sih Kak. Kenapa tuh nggak, Charles? Kira-kira bisa nggak si Bisa, A bisa deh Kak, bisa deh Kak. bisa? Karena karena ada Oke, perantaraan si perusahaan A itu Kak. yes. Melewati perusahaan A tadi. Ya, thank you Charles ya. A, B, C, D, E ini semuanya berhubungan istimewa. Kenapa? Karena semua bisa dikendalikan oleh A, oleh C, oleh B, oleh apapun itu karena semuanya masih satu grup yang sama. Ini satu grup yang sama. Si E bertransaksi misalnya dengan B. Misalnya nih, ini, misalnya keponakan sama paman bertransaksi. Apakah bisa dikendalikan? Bisa. Siapa yang kendaliin? Si A. Si A akan nyuruh B untuk transaksi dengan E karena dua-duanya adalah anak ataupun cucunya dia. Dia punya kontrol. Ya, dari bagan ini itu mereka semua bisa semuanya dikontrol. Semua ini satu grup itu berhubungan istimewa. Nah, cuman di ketentuan pajak Indonesia dia bilang lagi paling rendah 25%. Jadi nggak langsung misalnya dia berbagan itu langsung hubungan istimewa. Tapi apakah bisa? Menurut gue bisa semuanya. Ya walau tanpa melihat 25% pun pada dasarnya ada tendensi itu. Tapi di kita di Indonesia pakai kemudian ketentuan 25%. Maksudnya apa? Kalau ini A memiliki B, B itu dimiliki 100% oleh A, tentu dia dikontrol 100% oleh pihak A. Tapi kalau misalnya B ini dimiliki oleh dua entitas, dengan satu lagi X gitu, masing-masing punya 50-50. A juga masih punya kendali. Kenapa? Karena A memiliki sebagian besar yang signifikan. Tapi kalau X memiliki 90, terus A cuma punya 10, apakah iya si A ini bisa secara sepenuhnya mengendalikan B? Tidak. Karena kendalinya itu cukup minim. Oleh pemerintah Indonesia ditentukan batasan tertentunya adalah 25%. Kalau kita punya 25%, paling rendah saja 25%, kita dianggap sudah memiliki kendali yang signifikan. Ya. Kalau jangan disamakan dengan ketentuan akuntansi ya, tapi akuntansi juga punya dasar yang sama. Kan kalian belajar tuh yang di DA2 ya, terkait dengan pembelian saham yang kalau misalnya sahamnya 0 sampai 20%, 20 sampai 50%, 50% ke atas itu beda perlakuan semua. Tapi bedanya kalau di akuntansi itu bukan hanya terkait hubungan istimewa, tapi terkait juga dengan ya tujuan investasinya kalau itu memang. Tapi kalau dalam pajak selalu pakai 25%. Kenapa? Karena 25% itu adalah signifikan number ya untuk kepemilikan. Nah, sekarang kalau cucu Kak gimana Kak? Misalnya A memiliki C itu 50% karena dia ada juga ini oleh entitas lain lah, misalnya Y. Wah, si A punya 50% PTC, PTC memiliki PTE itu cuman misalnya 30%. Sorry angkanya ya. 30%, karena E juga dimiliki oleh misalnya M, 70% ya. Gimana Kak cara ngitung kepemilikan A terhadap E? Cukup dikalikan aja. A kepada C 50%, sedangkan C kepada E 30%, ya udah 50% kali 30%. Nah, silakan kalian itu logika berpikirnya boleh kalian nanti pelajari lebih lanjut, tapi kalau gampangnya kalikan aja persentasenya. 50% kali 30% berapa? 15%. Dengan begitu A ke E dianggap tidak berhubungan istimewa karena di bawah threshold yang ditentukan di Indonesia. Gitu. Nah, em, berarti Kak kalau A ke E enggak, E ke B iya enggak sekarang nih, yang si paman dan keponakan ini? Jawabannya juga tidak. Intinya adalah hubungan istimewa, adalah transaksi yang terjadi antara induk dengan anak, atau saudara dengan saudara, atau antara pihak-pihak yang sama-sama dimiliki oleh entitas yang sama.
dengan nilai minimal 25% tadi. Kayak gitu ya. Ini hubungan istimewa karena kepemilikan. Yang A itu karena kepemilikan. Pertama karena kepemilikan. Dengan kepemilikan dia bisa mengkontrol. Jadi puppet bawahnya itu. Jadi boneka bisa dikontrol mereka semua, ya kan? Nah, atau yang B, yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Kak, penguasaan itu apa? Penguasaan itu terjadi apabila pengurusnya itu sama. Kalau tadi kepemilikannya apa? Saham. Kalau penguasaan itu jajaran direksi komisarisnya. Kalau misalnya ya ada PT, ini saling tidak memiliki nih. Ada A, ada B, tapi direksinya sama. Namanya misalnya Tuan A. Tuan A menjadi direksi di A, kemudian di B juga jadi direksi, gitu. Maka dia sebagai direksi, dia bisa kemudian untuk mengendalikan A maupun mengendalikan B. Walaupun A dan B itu bukan anak usaha dari suatu entitas yang secara legal gitu ya, atau bukan juga dia misalnya saudaraan, induk anak dan lain sebagainya, tidak ada kepemilikan antara mereka berdua, tapi karena direksi atau pengurusnya sama, maka ada tendensi bahwa direksi tersebut dapat mengendalikan A dan B sesuai dengan uh, benefit terkait dengan tax avoidance. Itu. Jadi yang A karena kepemilikan saham, yang B karena jajaran pengurus atau direksinya sama. Ya. A jadi direksi, kemudian di B dia jadi komisaris pun itu sama. Intinya ada kepengurusan yang sama di dalamnya, hubungan istimewa, case close. Ada pengurus yang sama, case itu hubungan istimewa. Udah harus nanti dilihat transfer pricing-nya, karena ada potensi dia melakukan transfer pricing abuse. Atau yang ketiga, yang C, terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun sumber dalam garis keturunan lurus. Kenapa? Karena namanya saudara, ya, namanya punya hubungan keluarga, itu pasti punya benefit satu sama lain. Ya kalau bahasanya kan blood thicker than water kan kalau nggak salah. Ya intinya darah itu kan lebih kental daripada air. Bahwa hubungan keluarga itu akan selalu lebih kental daripada hubungan bisnis pada umumnya. Yang mana mungkin kita tidak punya hubungan tertentu, bukan entitas, misal usaha anaknya apa, usaha bapaknya apa. Tapi ketika terjadi transaksi antara kedua belah pihak, tidak mungkin tidak ada tendensi untuk melakukan transfer pricing. Bisa jadi memang tidak, tapi namanya fiskus, namanya negara, itu harus berhati-hati dan atas suatu kasus di mana terjadi transaksi antara keluarga, itu perlu untuk kemudian diuji transfer pricing-nya. Ya. Jadi tiga hal tersebut, eh, apa kepemilikan modal, penguasaan, dan keluarga. Satu hal yang tadi gua kelewat, penguasaan itu bukan hanya atas penguasaan pengurus saja, teman-teman. Penguasaan terbagi ke dalam tiga hal. Sorry. Ya, penguasaan terbagi ke dalam tiga hal ada apa aja? Di sini sebetulnya di penjelasan ada kalau kalian mau lebih mendalami ya. Penguasaan bisa melalui manajemen atau bisa melalui teknologi. Yang manajemen tadi kita udah bahas ya. Manajemen itu maksudnya pengurus, tapi ada juga teknologi, teman-teman. Maksudnya apa? Misal contoh, gue mau buka cabang KFC. Kemudian KFC itu hak resepnya itu ada di KFC Indonesia yang memegang franchise-nya. Gue sebagai PT KFC Jakarta Selatan misalnya, ya, yang mana resep gue itu benar-benar dikendalikan oleh ya yang pusat. Kalau misalnya pusat tiba-tiba mencabut hak resep gue nggak bisa jualan, bener nggak? Kalau misalnya gue ternyata adalah suatu pabrikan manufaktur, di situ ada hak cipta, ada hak paten juga atas teknologi pembuatannya, ada suatu hak merek misalnya dan lain sebagainya, yang mana gue bisa untuk memproduksi hal ini basically karena teknologi yang diberikan oleh suatu pihak lain, atau suatu ilmu atau suatu hak yang diberikan pihak lain, hak cipta, hak paten tadi. Kalau hak paten tersebut dicabut, maka gue nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kalau kita misalnya punya kekuasaan atas teknologi seseorang, ya, bahwa lu kan pakai teknologi gue, lu kan pakai HP gue, gitu ya. Atau ini HP kan semuanya bisa gue kendaliin karena HP itu gue yang buat. Jadi dia pasti akan nurut. Karena kalau enggak, ya dia bisa untuk merusak usahanya dan sebagainya. Intinya itu. Jadi penguasaan bukan hanya dari manajemen, tapi bisa juga karena kepemilikan teknologi. Karena kendali dari teknologinya dia dari atas.
gitu ya. Dia cabut ya udah dia nggak bisa kerja dan sebagainya, something like that gitu ya. Nah, itu jadi 3 jenis hubungan istimewa. Balik lagi, kepemilikan modal saham, penguasaan terbagi 2, manajemen dan teknologi. Sorry tadi bukan kebagi 3 ya, bagi 2, manajemen dan teknologi. Dan yang ketiga terkait dengan hubungan darah ataupun semenda, ya hubungan keluarga kayak gitu. Itu hubungan istimewa. Ketika terjadi transaksi antara pihak-pihak yang memiliki konsep hubungan istimewa ini, terdapat suatu fitur hubungan istimewa ini, maka dia perlu dilakukan pengujian transfer pricing. Kenapa? Karena dia memiliki potensi atau tendensi untuk melakukan transfer pricing abuse. Nah, jadi kembali lagi ke konsep dasarnya, sorry bukan konsep dasar, kembali lagi ke pembahasan tadi di Word, bahwa transfer pricing itu dilakukan dengan cara arm's length principle. Arm's length principle adalah prinsip untuk membandingkan dua transaksi antara transaksi yang berhubungan istimewa, transaksi antara dua pihak PTA, PTB, yang mana transaksi itu ada hubungan istimewanya di sana. PTA itu anaknya PTB misalnya. Dibandingkan dengan dengan transaksi pada independen. Misalnya ada PTX dan PTY. Tidak ada hubungan istimewa antara PTX dan PTY. X bukan anaknya, bukan induknya, tidak ada penguasaan manajemen, teknologi, tidak ada hubungan keluarga sama sekali di sana. PTX dan PTY adalah entitas terpisah yang akan melaksanakan kegiatan bisnisnya secara murni karena bisnis. Yang mana kalau kita berbicara terkait bisnis, dia akan meningkatkan penghasilan setinggi-tingginya, profit setinggi-tingginya, dengan biaya serendah-rendahnya. Selalu kita pakai itu dalam argumentasi transfer pricing. Bahwa orang dengan pikirannya yang logikanya yang benar, pasti akan meningkatkan profitnya setinggi mungkin. Gak mungkin kemudian pada kasus yang tadi kita beli komputer, gue nggak mungkin justru nurunin harga komputer gue jadi 9.000, padahal seharusnya gue bisa jual dengan harga 15.000. Buat apa? Tidak sesuai dengan prinsip bisnis yang berlaku umum. Seperti itu. Jadi, baik lagi, untuk kita membuktikan bahwa kita adalah pihak yang tidak melakukan transfer pricing abuse, kita harus membuktikan bahwa kita melakukan transaksinya dengan harga yang sama atau berada pada rentang yang sama, range yang sama, dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak independen atau pasar yang umum, yang berdasarkan konsep bisnis pada umumnya. Jadi sama atau dalam rentang yang sama lah intinya. Harganya itu nggak jauh beda. Kalau dia jual 9.000 ya kurang lebih dia jual 9.000-an juga. Nggak tiba-tiba misalnya jadi Rp1.000 doang. Kayak gitu ya. Nangkap konsep arm's length principle-nya? Dibandingkan ya. Gitu ya. Tadi bisa dua, bisa sama atau sama rentangnya. Range-nya sama. Gitu ya. Nah, sekarang dari prinsip tersebut, mungkin akan muncul pertanyaan, Kak, yang sebanding itu yang kayak gimana? Gitu ya. Yang sebanding kanan kiri, Kak, kalau tangan kan kita udah tahu, kalau tangan tuh sebanding kanan kiri. Tapi gimana caranya kita tahu bahwa tangan itu beda dengan kaki dalam konsep suatu perusahaan? Nah, kesebandingan inilah yang kemudian dijadikan sebagai judul kasus kalian nih. Kasus transfer pricing, tes kesebandingan. Ya. Atau kita sebutnya dalam bahasa Inggris itu adalah tes kesebandingan itu uji kesebandingan. Gue lupa bahasa Inggrisnya. Uji kesebandingan, sebentar gue cari. Uji kesebandingan bahasa Inggrisnya. Nah, kalian perlu nanti coba comparability, bukan tes di belakangnya. Bukan, tapi comparability benar, comparable, comparability test ya udahlah comparability. Oke. Comparability transfer pricing analysis. Nah, ini comparability analysis, tes kesebandingan. Ya. Oke. Nah, ini yang kemudian akan gue bahas dulu teorinya sedikit ya. Sebelum kita masuk ke dalam ini, kenapa kemudian Prof. Gunadi menyatakan bahwa ini terjadi suatu miss terkait dengan regulasi ini. Pas ya 2 jam, 8 kita sampai jam 6 kan? 2 jam ya? Eh, Iya, Kak. Oke, masih cukup waktunya Pak Terang. Tes kesebandingan. Kalau kalian cari di internet, itu ada beberapa pendekatan. 5 rules of comparability. Atau 5 conditions ya. 5 comparability factors, sorry. 5 comparability factors. Jadi untuk bisa bilang
bahwa tangan kanan dan tangan kiri kita itu adalah hal yang sebanding. Kalian definisikan sebanding itu jangan sama ya. Jadi sama itu beda dengan sebanding. Sama itu persis. Tangan kanan, tangan kiri nggak sama ya ini ya. Jempol gue ya bukan nggak sama kalau jempol gue sama-sama di kiri kayak gini itu sama. Tapi ini tuh sebanding kenapa? Karena dia bisa dibandingkan. Tapi nggak usah sama persis, nggak usah sama mirip. Ya, lebih tepatnya mirip. Sebanding itu mirip. Jadi untuk bisa menguji apakah tangan kanan dan tangan kiri gue ini sebanding, ada 5 faktor yang perlu kita tentukan. Tentu ini bukan terkait tangan, ya. Ini terkait suatu transaksi atau suatu entitas yang bertransaksinya. Suatu transaksi yang sedang dibandingkan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kasus. Atau di sini deh, ini ya. Ini kita contohkan, misalnya ada transaksi antara PT A dengan PT B versus transaksi PT X dengan PT Y, yang mana A dan B itu terdapat hubungan istimewa, sedangkan kalau X dan Z itu independen. Nah, kata pemeriksa atau kata wajib pajak misalnya, ini transaksinya A dengan B itu bisa nih dibandingkan dengan X dan Y. Kita bisa, karena balik lagi ya, ALP, Arm's Length Principle, itu membandingkan dua hal kan. Atau bisa juga membandingkan beberapa klaster dengan beberapa klaster yang lain. Jadi nggak cuman AB terus XZ, bisa juga misalnya AB dengan XZ, ZM, NO, misalnya PL. Jadi ada banyak klaster dibandingkan sekaligus, misalnya dilihat agregatnya. Maka tadi gue bisa bilang sama atau rentangnya sama. Ya, karena bisa jadi nggak cuma 2 kasus doang yang dibandingkan ya. Nah, tapi ininya ini. Nah, sekarang kita uji nih, bro. Lu mau membandingkan antara AB dengan XY. Pertama-tama kita tanya dulu, emang kasusnya sebanding? Misalnya kalau kita lagi berdebat, berdiskusi, nggak apple to apple, bahasanya kan? Ini nggak sebanding dong bro, lu bawa case lu dengan case yang sekarang lagi kita bahas tuh nggak sebanding. Ya lu mungkin kasusnya dalam kondisi, misalnya lu kaya, ya gue kan nggak kaya, gitu. Nggak sebanding dong bro. Nggak bisa kita bandingin. Nggak apple to apple. Atau nggak arm's length perbandingannya. Nah, kalau lu kaya, gua kaya, oke deh kita bandingin. Analoginya gitu ya teman-teman. Itu yang perlu kan make sense. Nah, sekarang ada transaksi AB dengan XY. Itu gimana cara kita bisa menentukan kesebandingannya? 5 faktor. Pertama, contractual terms atau atau klausul-klausul yang ada di kontraknya. Ya, jadi atasnya di bahasa Indonesia juga sih. Ketentuan kontrak lah bahasa Indonesia-nya. Yaudah pakai bahasa Indonesia aja ya. Ketentuan kontrak. Pertama, ketentuan kontrak. Misalnya A dan B itu bertransaksi, pasti ada kontraknya dong. Notabene misalnya kontraknya bisa lisan maupun tulisan, tapi intinya ketentuan dalam kontraknya itu harus sebanding. Contoh, gue dengan PT A dengan B itu misalnya jualan komputer lagi, misalnya komputer terus nih gue. Jualan komputer, misalnya gue dan B itu gue jual komputer dengan ketentuan kontraknya itu bahwa gue akan bantu kirim juga ke alamatnya dia. Sedangkan X dan Y, ketentuan kontraknya gue nggak mau ngirim bro. Lu ambil di store-nya gue. Lu ambil, lu walk in. Gitu ya. Gue nggak bakal ngirim ke lokasi lu. Kira-kira beda nggak tuh kasusnya? Mempengaruhi harga nggak kira-kira? Mempengaruhi dong. Yang satu akan langsung dikirim ke lokasi tujuan, yang satu dia nggak dikirim, dia harus ambil di toko. Beda nggak kontraknya? Kemudian dapat membedakan harganya nggak kalau kayak gitu? Beda. Sebanding nggak? Enggak kalau kayak gitu. Maka kemudian transaksi AB dan XZ dapat dinyatakan tidak sebanding. Tapi nanti gue ada penjelasan lanjutan ya terkait dengan sebandingan ini. Bisa jadi dia tidak sebanding tapi bisa dilakukan penyesuaian. Tapi nanti gue bahas setelah gue bahas 5 ini dulu ya. Nah, kemudian fungsional analysis. Dia fungsinya sama nggak sih? Bukan cuma fungsi, teman-teman. Kita sebutnya FAR. FAR analysis. FAR itu apa? FAR itu adalah fungsi, aset, risiko.
Dengan begitu, dengan menganalisis fungsi atas suatu entitas, aset-aset yang dimiliki, dan risiko-risikonya, kita bisa menentukan dia itu usahanya atau entitasnya itu tergolong apa sih. Di sini, di transfer pricing, kita mengenal ada jenis kategori manufaktur, distributor, atau pemberi jasa, gitu ya. Nah, di manufaktur pun itu terbagi lagi teman-teman. Nanti kalau misalnya mau lihat list lengkapnya itu oleh Anusha Baker, tulisannya seperti ini. Ya, kita lihat Anusha Baker Model of uh, Company, mungkin kalau nggak salah. Anushka Baker, yes, yes, yes. Oh, nanti gue kirim ini deh ya, apa artikel yang dibuat oleh Anushka Baker. Nah, tapi intinya buat manufaktur aja, pabrik aja, itu ada beberapa jenis teman-teman. Ada namanya fully fledged manufacturer, tulisannya kayak gini. Nanti di kasus kita, di kasus yang Prof Gunadi, itu ada fully fledged, ada kontrak manufacturer, ada namanya Maklon tuh toll manufacturer. Jadi ada fully fledged kayak gini, ada kontrak manufacturer, nih manufacturing. Kemudian ada lagi toll manufacturing. Itu tiga-tiganya beda teman-teman. Bedanya apa Kak? Bedanya fungsinya beda, asetnya beda, risikonya beda masing-masing itu. Gitu ya. Fungsinya apa memangnya? Kalau fully fledged itu dia pabrikannya itu full mandiri. Dari awal bahan baku sampai jadi itu dia fully fledged. Dia tidak membutuhkan pihak lain atau tidak terbatas lah fungsinya. Fungsinya tuh beragam sekali. Asetnya banyak, gudangnya ada, mesinnya ada, bahan bakunya ada. Resikonya pun tinggi. Resiko mesinnya rusak lah, gudangnya kebakaran lah, dan lain sebagainya. Ya. Bandingkan dengan toll manufacturing. Toll itu maklon. Teman-teman tahu maklon? Maklon itu adalah suatu konsep di mana orang lain ya, itu kemudian meminta suatu pabrik untuk membuat suatu produk berdasarkan spesifikasi, cara pembuatan, bahan baku yang sudah diatur oleh pihak mereka. Bahkan bahan bakunya pun itu dikasih sama si pihak yang tadi minta tolong. Ya, contoh paling gampangnya adalah misal Maklon itu pasti biasanya pakaian atau sekarang itu yang lebih banyak itu kosmetik. Kalau kalian tahu skincare yang umumnya itu mereka biasanya maklon tuh. Maklonnya gimana? Mereka tahu resepnya, mereka tahu bahan kimianya harus apa aja, mereka tahu kira-kira kandungannya seperti apa, dan mereka punya bahan bakunya nih. Kemudian mereka kasih kepada pabrik yang memang bergerak di bidang jasa maklon. Mereka akan kemudian melakukan produksi pencampuran bahan dan lain sebagainya, packing, sampai jadi produk jadi, dikasih label, berdasarkan permintaan dari orang yang tadi punya bahan baku. Nah, jadi ibaratnya toll manufacturing itu sebenarnya jasa untuk mengolah bahan bakunya menjadi barang jadi. Tapi dia nggak punya bahan bakunya, dia nggak punya resepnya, dia nggak punya tata cara bikinnya kayak gimana, dia dikasih tahu. Jadi nggak ada research and development di situ, nggak ada. Yang riset siapa? Yang punya skincare-nya. Yang produksinya tapi bukan orang yang punya skincare tadi. Kalau dia punya merek skincare, nggak mungkin di rumahnya ada pabrik terkait dengan kimia. Nggak ada kan? Karena pabriknya biasanya di Cikarang. Ya gitu. Sedangkan di rumah produksinya dia cuma ada pihak marketing aja, terus bagian riset terkait dengan kira-kira bahan kimia apa yang bagusnya gitu ya. Apakah nanti misalnya dia pakai niacinamide-nya berapa persen dan lain sebagainya. Ya gitu. Nah, itu tool manufacturing. Sehingga fungsinya beda nih. Beda sama pabrik yang benar-benar dia riset, dia develop resepnya sendiri, dia beli bahan bakunya sendiri, itu beda fungsinya. Resikonya beda nggak? Beda lah. Resiko maklon itu cuma apa? Gagal produksi aja. Bahan baku dia punya nggak? Enggak. Apakah dia harus jual? Enggak juga. Udah pasti ada yang beli. Karena kan tadi yang beli adalah yang mengkontrak dia untuk membuat. Tidak ada kemudian resiko barang tidak terjual, nggak ada. Beda fungsi, beda aset, beda risiko, beda juga margin ataupun hak atas profit. PTA misalnya kok fully fledged manufacturing bisa jadi marginnya 10%, tapi B yang cuma toll manufacturing bisa jadi cuma 2% lah marginnya. Kenapa?
karena resikonya pun minim, fungsinya juga sedikit, tidak banyak value added, assetnya pun minim, tidak banyak modal. Simple kan? Jadi par analysis adalah suatu analisis untuk mencari kira-kira eh, transaksi pembanding kita itu harus punya fungsi yang mirip juga. Nggak bisa kita membandingkan dengan mereka-mereka yang maklon, padahal perusahaan kita adalah pabrikan full. Kita riset, kita develop, kita punya aset, kita punya mesin-mesin yang perlu di maintenance dan lain sebagainya. Itu beda, kayak gitu ya. Nah, kemudian itu functional analysis. Kemudian karakteristik of property or services atau karakteristik barang dan jasanya. Misalnya barangnya ini statusnya kayak gimana? Misalnya komputer, spesifikasinya Intel berapa nih? Intel i5, i7, i3, Celeron kah? Ini LCD-nya berapa inci? Atau misalnya kalau HP ini kameranya berapa megapiksel? Dia pakai chip apa? Beda barang, beda kualitas jasa, beda harga nggak kira-kira? Beda dong, ya. Jadi nggak selamanya eh, misalnya ternyata pabrikannya sama, tapi ternyata barangnya beda ya jangan juga dibandingkan. Barang yang ditransaksikan yang berbeda ya nggak bisa kemudian dibuat sebanding. Nah, jadi karakteristik dari barang dan jasanya pun itu berbeda. Kemudian economic circumstances dan bisnis strategis ini pelengkap nih. Beda bisnis strategi, beda juga harganya. Beda economic circumstances, beda juga harganya. Kalau lagi COVID, harga mungkin mahal. Tapi kalau sekarang harga lagi non-COVID, mungkin bisa jadi lagi turun lagi. Atau sebaliknya. Misalnya kita biasanya beli masker cuman 1.000-an, tapi kalau lagi COVID bisa jadi 50.000 misalnya gitu kan. Karena lagi naik banget demand-nya. Bisa nggak? Bisa. Jadi ketika ada suatu perusahaan yang kena COVID, jangan dibandingkan sama perusahaan yang nggak kena COVID. Gitu ya. Itu beda economic circumstances. Atau misalnya contohnya HP tadi, Kak spesifikasinya sama nih, kameranya sama megapikselnya gitu ya. Yang satu iPhone, yang satu dupe-nya dari China, cloningannya dari China. Tapi spesifikasinya sama Kak. Harganya kita bisa bandingkan nggak? Enggak. Kenapa? Economic circumstances dan bisnis strateginya beda. Di China di cloning itu didukung oleh pemerintahnya. Bahkan mungkin harga bahan bakunya lebih murah di China dibandingkan yang diproduksi oleh iPhone. Walaupun iPhone produksi di China juga ya. Mungkin mereka punya ya kan tapi mereka punya merek dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tidak kemudian tidak jadi hal yang dapat dibandingkan juga antara Apple dengan merek yang tadi dari China itu. Walaupun mungkin spesifikasi barangnya sama gitu ya. Nah, itu 5 faktor ini itu jadi penentu mati-matian bahwa kalau misalnya ada satu aja yang nggak sesuai, dia bisa dicoret. Nggak bisa dibandingkan nih. Lu nggak mau gue dibanding-bandingin sama ini. Beda lah kita. Kayak gitu kan. Analoginya kayak gitu loh kurang lebih. Nah, tapi dalam transfer pricing guidelines, diatur juga suatu konsep bahwa nggak apa-apa mungkin untuk terjadi suatu perbedaan. Contoh, di kontraknya agak beda nih. Yang satu tadi dikirim, yang satu itu harus ngambil di toko. Tapi selagi bisa dilakukan suatu penyesuaian, ya, dan penyesuaiannya bisa terukur, itu nggak masalah untuk tetap dibandingkan. Misalnya gimana? Kak, yang satu harganya 15, yang satu harganya 10. Tapi yang satu yang 15 ini plus ongkir ya, Kak. Ya udah coba ongkirnya keluarin. Kak, kalau ongkirnya dikeluarin harganya sama 10. Nah, udah. Berarti 10 versus 10. Keluarin ongkirnya, sesimpel itu. Jadi ada seharga suatu barang, Kak, harga yang barang ini ternyata ada asuransinya. Ya udah keluarin asuransinya berapa? Kak, ternyata yang barangnya ini packagingnya itu apa lebih tebal. Ya udah, jangan hitung packagingnya, hitung barang dalamnya aja berapa. Oh bisa Kak, bisa kita keluarkan harga packagingnya. Maka itu yang kita bandingkan dan itu masih sebanding. Kalau kita bisa sesuaikan. Tapi kalau kita ngomong, Kak yang satu COVID, yang satu enggak, gimana kita mengukurnya? Susah kan? Daripada kita susah mengukurnya, maka dicoret aja. Itu nggak boleh dibanding-bandingkan. Karena nggak sebanding. Kak dia kaya, misalnya gue nggak kaya gitu misalnya. Ya gimana bandinginnya? Apakah gue harus gimana dulu nih nambah diukurnya kan sulit gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kesebandingan. Nah, dengan ilmu yang dari tadi awal dari BEPS, transfer pricing abuse, kemudian cara membelanya dengan ada arm's length principle, kemudian dibandingkan nih arm's length principle kan membandingkan kalian udah tahu nih cara membandingkannya itu konsepnya seperti apa yang disebut sebanding, kita sekarang bisa baca kasusnya ya. Kita sekarang masuk ke kasus ini.
Gue yakin lah kalau kalian tadi menangkap sebagian besar banyak gitu ya, ini udah easy banget nih untuk baca hal ini. Sekilas kita baca bahwa PT PLI itu dimiliki PAP Singapura, sehingga PT PLI dan PAP Singapura itu berhubungan istimewa. Betul? Clear? Nggak ada yang berpendapat yang lain ya. Nah, kemudian dalam kasus ini bahwa PT PLI itu dia SPT-nya lebih bayar, tapi dia pengennya awalnya 540.000 lebih bayarnya. Tapi setelah dilakukan koreksi oleh pemeriksa, diterbitkan SKPLB-nya lebih rendah. Gak mau dong kata PT PLI. Pusat gue rugi 400.000 nih, gitu ya. 400.000 USD berapa tuh? Kira-kira kalau nggak salah itu mungkin udah berapa miliar, 10 miliar sampai ya gitu ya, kalau nggak salah. Nah, 400.000 USD tersebut itu ya dia bela nih kemudian masuk ke keberatan dan banding tapi masih ditolak di Jen Pajak dan Pengadilan Pajak. Apa kasusnya sih Kak? Gitu ya. Jadi gini, kasusnya PT PLI itu bertransaksi dengan dengan PAP selaku induk perusahaannya. Karena dia bertransaksi dengan induk perusahaannya, maka dia perlu kita uji transfer pricing-nya. Uji apanya? Arm's length principle-nya, gitu ya. Nah, cara ngujinya, cara pengujiannya gitu ya. Ini yang tadi gue belum sempat bahas sebetulnya, tapi yang ini agak agak irrelevan untuk bahas kasus ini sebetulnya. Jadi ada TNMM ya kalau kalian mau nanti bahas, tapi itu lebih tepatnya dipelajari nanti pas udah di pajak internasional dulu. Ada TNMM, ada CUP, ada RPM, ada PSM, ada cost plus method CPM, nah, ya apapun itulah. Gitu ya. Sorry. Biar setidaknya kalian paham apa bedanya antara hal-hal yang tadi gue sebutkan. Jadi kalau misalnya kalian bahas harga jual, misalnya harga 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 10.000, harga penjual ini berarti kan salesnya dia nih, harga atau salesnya 10.000, kemudian HPP-nya itu misalnya tadi 8.000, ada GP kan gross profitnya 2.000, kemudian biayanya expensesnya misalnya 700, kemudian dapat net profit 1.300. Nah, CUP comparable uncontrolled price itu membandingkan kanan kiri. Misalnya tadi ya A ke B, atau di sini dalam kondisinya AB dan PLI dan PAP. PLI PAP. Nah, bisa kita bandingkannya itu harganya antara harganya AB dengan harganya PLI dan PAP itu berapa? Kalau PLI PAP misalnya 10.000, AB misalnya 8.000 gitu ya. Itu kita di sini di tahap ini kita pakainya CUP. Nah, kemudian bisa juga yang kita bandingkan adalah gross profit-nya, teman-teman. Bukan harganya. Oke lah, harga itu kan transfer pricing kan harga. Jadi pada dasarnya memang CUP ini yang paling kuat. Atau maksudnya paling sesuai dengan defaultnya transfer pricing adalah CUP. Tapi kalau misalnya dalam suatu kasus, Kak, kita nggak bisa bandingkan CUP-nya. Kenapa? Barangnya agak beda nih, Kak. Gitu. Barangnya nggak mirip-mirip amat. Apa tuh barangnya? Komputer sih, Kak. Tapi komputer ini spesifikasinya agak beda nih, Kak. Tapi masih bisa sebanding sih. Tapi kan produsennya agak beda nih, gitu. Mungkin ada beda dikit lah gitu ya. Bisa juga kita turun ke gross profit kita hitungnya. Ini 2.000 ini gross profitnya 2.000 ini udah oke apa belum? Ya. Gross profit senilai 20% dari total harga itu udah oke apa belum gross profitnya? Nah, itu kita bisa gunakan namanya RPM atau CPM. Nah, ini RPM itu resale price method dan cost plus method CPM. Atau kita di net profitnya. Net profit itu TNMM. Dalam kasusnya ini dia pakai TNMM. Kenapa TNMM? Biasanya memang agak sulit untuk membandingkan barang. Karena barang itu belum tentu suatu PT itu jualan cuma satu barang, belum tentu teman-teman. Dia bisa jadi jualan barangnya itu ada 1.000 jenis. Kayak dia jualan HP, HP-nya ada seri A, B, C, D, F, G. Sedangkan masa dia harus bandingkan harga HP kan nggak mungkin. Misalnya dia jualnya gelonggongan. Jika ketika dia jualnya gelonggongan, harganya sulit untuk disegregasi bahasanya, dipisah-pisah per produk. Kita bisa gunakan makin ke bawah nih, RPM, CPM, atau TNMM bahkan. Itu ya, di net profit. Ini net profit 1.300 atau 13% dari nilai sales itu wajar nggak sih? 13% ini? Apakah 13% itu adalah net profit yang kekecilan atau kegedean? Ini yang akan kita cari. Nah, jadi
dalam kasus ini gitu ya, dengan setelah menerapkan TNMM ya, setelah dia menerapkan TNMM nih, dia pakainya TNMM. Pada metode TNMM mengoreksi peredaran usahanya senilai 1.736.000. Jadi sekian sekian sekian. Bedanya apa? Bedanya apa gitu? Bedanya apa Kak? Kok bisa dikoreksi? Kita scroll ke bawah, kita cari ini. Bedanya adalah terkait dengan median analisis sebandingannya. Nah, selisih antara laba bersih 2012 PT PLI yang cuma 3,1%. Jadi margin net profitnya PLI itu 3,1%. Kemudian disandingkan nih dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang dijadikan metode apa perusahaan pembanding, perusahaan yang dibandingkan, yang independen tadi, yang tidak berhubungan istimewa. Yang independen katanya mediannya itu 4,7%, ya seharusnya 4,7. Dia PLI cuma 3,1, kekecilan kata pemeriksa. Kata DJP, kecilan ini. Net profitnya itu kekecilan. Ada base erosion kata pemeriksa. Ya, harusnya dia misalnya 47 profitnya, sedangkan di sini PLI cuma 31 profitnya. Beban pajaknya gedean mana? Ya gedean yang ini dong. Pengennya pasti pemeriksa yang 47. Karena kan kalau tarifnya 22%, pajaknya gedean ini. Nah, ini pajaknya jadi kecil. Terjadi pemeriksa khawatir terjadi base erosion atau terjadi profit shifting di sini. Nah, itu kemudian pemeriksa kemudian menolak angka 3,1% ini. Nah, cuman kata apa? Kata si pihak apa? Coba. Nah, cuman kata apa pemeriksanya ini, gue nggak mau lah gitu harga ini segini kan khawatir gitu, khawatir ada pembanding. Nah, cuman apa kemudian yang wajib pajak kenapa tepat tidak setuju dengan koreksi pemeriksa? Ternyata gitu ya. Nah, ini kan udah jelaskan nih, TP itu apa, nih, ini dia jelaskan nih materinya. Tax treaty dijelaskan. Jadi ini nggak sesuai, nggak terlalu mirip dengan apa yang diadakan di kasus saya sebenarnya, tapi baca aja. Dan pemanfaatan beberapa tahun. Nah, ini nanti jelaskan, tapi nanti mungkin lain kali. Tapi intinya gini, kalau data itu, jadi data harganya itu bisa harga di tahun yang sama, yang mana itu yang lebih dikuatkan di Indonesia. Lu kalau bandingkan harga jualan HP, ya bandingkannya harga jualan HP di tahun yang sama dong. Tapi bisa juga di OECD guidelines, kalau misalnya di tahun tersebut itu terjadi distorsi pasar karena adanya COVID dan lain sebagainya, itu kemudian bisa dia diagregatkan atau dirata-ratakan dari 5 tahun misalnya atau 3 tahun. Misalnya harga HP di tahun pertama 20, harga HP ke tahun kedua 25, jadi 30, turun lagi jadi 25, turun lagi jadi 20, rata-ratanya berapa tuh dari 5 tahun? Itu yang kemudian jadi rata-rata beberapa tahun. Di OECD boleh, di Indonesia untuk for konteks saja, itu Indonesia fiskusnya itu nggak mau kalau pakai beberapa tahun. Mereka kadang resistance. Mereka bilangnya, nggak ada beberapa tahun, kita pakai 2024 aja. Data 2024 harga berapa tuh? Yang independen jualnya berapa? Gue nggak peduli itu 5 tahun ke belakang, bodo amat aja. Kayak gitu. Indonesia fiskusnya, kayaknya kayak gitu. Tapi OECD guideline memperbolehkan data beberapa tahun. Nah itu doang. Kemudian analisis sebandingan. Ini juga tadi teorinya gitu ya. Nih industri manufaktur ada dua karakteristik. Industri Maklon tuh harusnya tol, ada tiga. Ada Maklon, ada kontrak, ada fully fledged, paripurna yang full FM, fully fledged manufacturer. Nah, ini perbedaan ini. Kalau kontrak manufacturing seperti ini karakteristiknya tadi ya VAR-nya, fungsi aset resikonya. Kalau fully fledged kayak gini ada purchasing-nya, ada owns teknologinya, full risk kalau dia. Little risk gitu. Tadi kalau VAR analisisnya beda, beda nggak jadinya kesebandingannya? Beda kan? Nggak bisa dibandingkan kan harusnya kalau misalnya dia satu kontrak manufacturing, satu FM. Nah, dengan konsep yang tadi bahwa kalau kita mau membandingkan, kita harus membandingkan dengan yang sebanding. Nggak bisa kita membandingkan dengan yang tidak sebanding. Gitu ya. Nah, di sini ternyata temuan dari wajib pajak. Wah, si pemeriksa ini membandingkan data kita dengan pihak yang kurang tepat. Data pembanding yang dimiliki oleh tim pemeriksa atau tim wajib pajak fiskus gitu ya, itu menggunakan pembandingnya ini nih. Endo Lightning Corp, Kumho, Odelik, Wur, Dienfang, yang mana
Semua yang dia bandingkan tuh fully fledged, teman-teman. Ya. Yang mana semua yang jadi data pembandingnya itu fully fledged FM, sedangkan Panasonic Lightning atau PLI, ya. Jadi dia kayak case-nya Panasonic ini, dia itu kontrak manufacturing, totally different cases. Nggak bisa dong, nggak sebanding dong bos. Gitu. Nggak bisa dibanding-bandingin antara PLI dengan pihak yang tadi di atas. Ya wajar kalau misalnya Endo Lightning, Kungho ini rata-ratanya tadi di 4,7% marginnya. Kenapa? Karena kalau dia resikonya lebih tinggi, ya marginnya lebih besar. Fully fledged dengan resiko lebih tinggi, marginnya akan lebih tinggi daripada kontrak manufacturer. Kalau tadi si Panasonic cuma 3,1%, ya wajar seharusnya. Kenapa? Karena beda tipenya. Tipenya kontrak manufacturer, resiko lebih rendah, margin pun lebih rendah. Jadi si wajib pajak berargumentasi, ya oke lah lu boleh menentang gue, tapi lu bandinginnya sama kontrak manufacturer lagi lah bos. Masa lu bandingin gue sama FM, gitu ya? Masa dibandinginnya sama fully fledged, yang mana resikonya lebih tinggi, ya wajar lah. Margin mereka 4,7%, margin gue cuma 3,1%, ya karena gue kontrak manufacturer, resiko gue lebih rendah daripada mereka, kayak gitu. Nah, itu yang kemudian disengketakan dalam kasus ini, teman-teman. Bahwa seharusnya ya kontrak manufacturer ini dibandingkan lagi dengan kontrak manufacturer lagi. Jangan dengan fully fledged kayak gitu. Nah, eh nah terus ini katanya ya, bahkan kalau kalian baca lebih dalam ada beberapa case kesebandingannya. Contoh ini, dalam tahun 2010 sampai 2012 baru berganti produk dari CFL ke LED. Ini beda produk nih. Jadi ada pergantian produk sehingga masih apa? Dalam rangka penetrasi pasar. Tadi kita belajar apa? Bisnis strategi. Itu membuat kesebandingannya itu berbeda. Yang satu masih penetrasi pasar nih. Bedanya apa? Masih bakar-bakar duit kan? Profitnya pasti masih lebih rendah kan? Kayak Shopee, Topet itu kan masih pada rugi. Bandingkanlah dengan yang udah lebih lama di pasar, yang mereka udah settled, udah mature. Tentu mereka nggak perlu lagi tuh marketing buang-buang uang dan lain sebagainya. Tentu profit mereka akan lebih tinggi karena mereka lebih settled, lebih mature. Tidak seperti kita yang lagi penetrasi pasar. Beda bisnis strategi, tidak bisa disebandingkan. Nah, sedangkan dalam konsepnya ini, di FM-FM tadi, itu mereka banyaknya udah pada settle. Itu juga yang bikin dia nggak, nah, inkomparabilitas. Gitu. Nah, ini yang kemudian jadi alasan gitu ya, bahwa, wah nggak cocok dong kalau kayak gitu. Nah, ini silakan kalian baca kembali, ya. Tapi intinya adalah demikian. Kalian tadi udah menjelaskan terkait dengan sebandingan, sebanding itu seperti apa, silakan kalian baca, kalian coba temukan, oh iya Kak, dia karakteristik barangnya mungkin beda. Atau tadi VAR analysis-nya, kalau kata Prof. Gunadi di kasus ini, VAR analisisnya udah beda tuh, FM versus kontrak manufacturing, fully fledged dengan kontrak manufacturing udah beda. Kemudian tadi kan ya, dia strategi bisnisnya beda, yang satu masih penetrasi pasar, yang lain yang jadi data pembanding udah masuk ke pasar, udah lama masuk pasarnya, beda bos, gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa banyak hal lain lagi yang mungkin kalau kalian nanti cari, itu kalian bisa temukan. Kayak gitu. Ya. Nah, dari situlah yang kemudian menjadi sengketa ini, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini gimana, Kak? Ya lawan terus. Sampai peninjauan kembali lawan terus. Kenapa? Karena kita benar. Secara regulasi data dari Fiskus itu salah, salah, salah total. Itu melanggar OECD TP Guidelines dan teman-teman banyak sekali DJP yang melakukan hal ini. Dan selalu case-nya adalah data pembandingnya tidak comparable, salah milih data pembanding. DJP itu sering kali lakukan itu. Jadi kita sebagai konsultan pajak, gitu ya, atau kalian nanti mau masuk ke swasta, ketika kalian menangani sengketa seperti ini, ya itu yang kalian bela bahwa kita udah benar, kita data pembandingnya udah benar. Nah si DJP ini beda data pembandingnya, ngambilnya malah FM lah, ngambilnya malah yang udah settle, udah mature lah, padahal kita masih startup misalnya, itu beda, kayak gitu. Ya, nah, ini silakan kalian boleh baca lagi. Selain yang ini tadi untuk terakhir informasi, kalau misalnya membandingkan teman-teman ya, membandingkan kan tadi kalau arm's length gue ya, itu antara pihak kita yang independen, yang berhubungan istimewa dengan transaksi yang di pihak independen. Ya misalnya tadi A A ke B, yang mana ini hubungan istimewa HI, kemudian bandingkan dengan X Y yang mana dia independen, independen ya. Sorry tulisan gue jaga. Pokoknya ini dasarnya biasa pakai kayak gini.
Ini maksudnya adalah data pembandingnya sifatnya eksternal, alias transaksi yang sebetulnya ya tidak berhubungan A, B dibandingkan dengan X, Y. X, Y. Tapi ada satu data pembanding yang sejujurnya lebih diutamakan dalam perbandingan arm's length principle. Apa itu? Dengan menilai kesebandingan yang lebih tinggi. Kalau misalnya A, pertama bertransaksi dengan B, kemudian bertransaksi juga dengan X. X ini independen, sedangkan B ini induk usaha yang berhubungan istimewa. Nah, A ke B jual harga 8.000, padahal A ke X jual harganya 9.000. Data inilah yang seharusnya dibandingkan lebih dulu dibandingkan kita membandingkan yang eksternal ini. Jadi ini duluan yang dibandingkan kalau A menjual produk yang sama ya dengan kontrak yang sama, spesifikasi yang sama kepada dua jenis entitas yang berbeda. Yang satu berhubungan istimewa, yang satu independen. Itu dulu yang dibandingkan atau kita sebutnya dengan data internal. Dalam OECD Guidelines maupun dalam regulasi di Indonesia, internal data itu yang paling diutamakan dibandingkan masuk ke eksternal. Tapi di kasus ini, teman-teman, ya, itu mereka mengutamakan si pemeriksanya justru mengutamakan eksternal data, padahal internal data ada. Jadi kayak padahal internal data udah benar nih, A ke B 8.000, X ke A juga 8.000. Tapi karena eksternal datanya berbeda, kemudian dia mempermasalahkan dan ini nggak dilihat, itu salah total. Kalau ada internal data, harganya sama, ini checklist. Nggak perlu lihat eksternal data seperti ini, nggak perlu. Ini cuma buat meningkatkan keyakinan aja bahwa kita tidak melakukan transfer pricing abuse. Tapi kalau internal data udah sama nih, ini 8.000 ke independen, 8.000 ke hubungan istimewa, maka udah nggak ada lagi pertanyaan, ini udah sesuai dengan kewajaran ataupun arm's length principle. Kayak gitu. Jadi di pajak internasional 2, kalian akan lebih banyak belajar terkait dengan teori-teorinya lagi. Tapi kurang lebih gambaran yang tadi gue sampaikan itu sudah merangkum sebagian besar. Tapi nanti akan lebih banyak pendetailan terkait dengan TNMM tadi, gimana cara ngitungnya, CPM, RPM, dan lain sebagainya, itu akan lebih banyak di sana dihitung. Tapi konsep teorinya, bagaimana membandingkan antara dua transaksi untuk mencari yang mana yang wajar, itu kalian seharusnya sudah bisa menangkap dengan penjelasan gue yang tadi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang Kak? Tadi yang bahas fully fledged itu kayak gimana ya? Kan ada yang kalian yang belum nangkap? Atau bahkan Kak, transfer pricing jadinya apa nih? Maksudnya barangkali gitu ya. Atau BEPS jadinya apa nih tadi gitu. Kalau ada yang mau diulang gitu misalnya. Ya, ada yang mau ditanya? Nah, tapi intinya ini harusnya kasus aja untuk kalian baca. Tapi tadi dengan penjelasan dari gue, harapannya bisa untuk lebih menjelaskan. Nanti Zalfa kalau misalnya mau dibagikan ke angkatan 2023 yang lain, silahkan recordingnya gitu ya. Barangkali misalnya mau pada nonton juga, itu nggak masalah dari gue. Tapi yang pasti kalau nggak ada permintaan dari Prof. Gunadi untuk ada tugas sesuatu, maka ya udah dibaca dan dipahami aja. Gitu ya. Bahwa tes kesebandingan adalah sebagai berikut. Case-nya kalau nanti ditanya sama Prof. Gunadi, jadi apa nih yang salah? Kalian udah bisa jawab ya. Salah, Prof. Pemeriksanya mengambil data yang justru tidak sebanding. Kenapa nggak sebanding, teman-teman? Gitu ya. Kalian nanti cari lagi, kalian rangkum lagi. Satu, Prof. Dia datanya beda nih, VAR-nya, fungsinya beda. Yang satu fully fledged yang jadi data pembanding, padahal kita kontrak manufacturer. Kemudian strategi bisnisnya beda, Prof. Yang satu penetrasi pasar, sedangkan yang data pembanding udah pada tua-tua perusahaannya. Udah settle. Beda dong, kayak gitu. Nah, something like that lah. Itu nanti mungkin yang akan ditanyakan gitu. Ya, dari gue gitu aja. Sejauh ini semoga penjelasan dari gue dapat dipahami secara awam gitu ya. Nanti kalau kalian suka terkait dengan transfer pricing, kalian akan lebih banyak belajar di pajak internasional 2. Tapi mungkin akan lebih banyak nanti belajar teknisnya. Mungkin ada suatu saat di mana kalian, aduh, ini kok ribet ya kayak. Perasaan waktu dijelasin teorinya gampang. Ya, itu cuman pembiasaan aja. Karena itu cara ngitung itu nanti memang ada tekniknya lagi cara ngitungnya. Tapi intinya teorinya seperti ini, membandingkan. Oke, clear? Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti ya udah via Zalfa aja dititip pertanyaan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan. Kalau misalnya sudah tidak lagi, paling dari gue itu aja sih Zalfa. Kita tutup aja untuk sore hari ini. Sudah pas 2 jam, alhamdulillah. Materi semua tersampaikan. Semoga kalian bisa rangkum lagi ya teman-teman ya. Jadi jangan, tadi udah gue jelasin teorinya, kalian baca lagi, kalian cari, kalian rangkum apa aja poin-poinnya yang menurut kalian, oh ini nggak sesuai nih sama yang tadi dijelaskan Kak Krisna.
oh kata Kak Krisna ini harusnya kayak gini gini gini, ini pemeriksaannya salahnya karena ini kalian cari lagi kayak gitu ya. Oh gitu, gue tutup untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Zalfa. Silakan Zalfa. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya makasih ya kamu udah ngebantu kita mahamin transfer pricing juga, dan makasih juga teman-teman udah bersedia nonton sampai Sama-sama. akhir. Untuk recordingnya nanti aku share, dan Kak Krisna makasih banget kalau misalnya ada aktivitas lain boleh live. Makasih ya Terima Kak. kasih teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Bye-bye teman-teman. Gue izin live ya. Thank Kak, you teman-teman. thank you Kak. Mari teman-teman sama-sama.